Ketemu lagi, sungguh sukacita terbesar kalau hari ini, pagi ini, kita boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 4 bulan, tetapi pemeliharaan Tuhan utuh untuk setiap kita. Hari ini kita boleh ada, bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini saya mengajak seluruh saudara-saudari yang berada dimanapun saat ini, mari kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Puji syukur Allah Bapa Surgawi, hanya kepadamu lah Tuhan. Lidah bibir mulut kami mengangkat pujian, karena Engkau layak. Siapakah kami Tuhan? Tetapi dengan kasih dan kemurahan-Mu Engkau memelihara kami. Kami sudah melalui semua Tuhan. Hari ini keberadaan kami Tuhan, karena perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersatu hati, bersatu keinginan dan kerinduan untuk mencari wajah-Mu, untuk mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Walaupun kami dibatasi oleh jarak ya Tuhan, tetapi Roh Kudus menyatukan setiap hati kami dimanapun kami berada ya Bapa, sehingga kami boleh menaikkan syukur dan mengatakan Engkau baik, untuk selama-lamanya Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau penyertaan-Mu ada dan terus Tuhan, bagi kami dan seisi keluarga kami, bagi kami ketika kami keluar dan masuk pintu rumah kami. Dan Tuhan, berkat-Mu ada bagi setiap apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan menjadi harum dan kesukaan-Mu ya Tuhan. Korban syukur yang kami berikan bagi-Mu. Haleluya. Mari setiap umat Allah sama-sama kita katakan amin. Bapa kami yang kami cinta, Engkaulah segalanya bagi kami. Dalam setiap waktu Engkau ada bersama dengan kami. Bapa kami yang kami rindu, kami hanya mau tinggal dekat dengan-Mu, mengejar kebaikan-Mu untuk selama-lamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengejar kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku.
biarlah dari mulut bayi-bayi mengeluarkan pujian bagi-Mu. Demikian juga saat ini kami umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Engkau tiada tara dan tiada bandingnya ya Tuhan. Kemana kami harus mencari pertolongan kami selain kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang agung, kudus. Bermegahlah Engkau ya Tuhan di atas pujian kami. Biarlah mulut bibir kami terus bermazmur bagi-Mu Tuhan. Syandara Syandara. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Jesus, hanya nama-Mu yang kudus untuk selama-lamanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Engkau yang mampu pulihkan segala
luhur Bapa. Di dalam tanah hati kami yang subur Tuhan, kemanapun kami melangkah Bapa, disitulah firman-Mu akan dinyatakan. Kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan bagi orang-orang di sekeliling. Karena Engkau Yesus, Roh Kudus yang menyertai kami. Waktu dan tempat Tuhan saat ini kami serahkan kepada Engkau. Berbicaralah ya Allah kami. Kami siap menjadi murid dan mau mendengarkan Engkau. Mari setiap umat Allah sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus berpisah melalui jarak, Bapak Ibu Saudara di rumah, dan saat ini kita beribadah secara online, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Dia hadir di tempat ini dan Dia juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap semangat, dan tetap sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa kita akan mengakhiri pandemi ini dengan kekuatan dari Tuhan dan juga tentunya pemeliharaan Tuhan yang secara ajaib dilimpahkan kepada kita dari hari ke hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita baru saja merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia hendak naik ke sorga telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus itu terus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya hingga pada hari ini. Dan kita juga sudah melaksanakan rally doa Pentakosta selama 10 hari, dan saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan melalui doa-doa yang sudah kita naikkan dan melalui penyembahan-penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita terus membuka hati kita untuk pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, keluarga kita, menjadikan hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ada dua karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang disebut karya soteriologis atau karya keselamatan, di mana Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati manusia, menginsafkan manusia dari dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang percaya kepada Yesus, menyadari dosanya, lalu meninggalkan dosa-dosanya dan membuka hatinya, menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, itu oleh karena Roh Kudus telah bekerja di dalam hatinya. Jadi bila ada seseorang bertobat, itu bukan oleh karena usaha seorang pendeta atau oleh karena usaha seseorang, Bapak Ibu Saudara. Karena yang mampu, Bapak Ibu Saudara, menginsafkan manusia dari dosanya, mempertobatkan seseorang, itu hanya Roh Kudus yang dapat mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan ia di sini adalah Roh Kudus, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini adalah karya Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan setiap orang di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu menginsafkan kita dari dosa kita. Jadi tidak ada seorang pun di dalam dunia ini dia bisa bertobat dan bisa sadar bahwa dia orang berdosa dan dia akan menerima hukuman, karena kalau terus hidup di dalam dosa, di dalam api neraka, maka
kalau orang itu dapat berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, saya percaya seperti yang firman Allah katakan, itu semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita adalah sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah bertobat, itu oleh karena Roh Kudus telah menjamah hati kita, dan kita telah mengizinkan Dia bekerja menginsafkan kita dari dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak berhenti di karya yang pertama, yaitu karya keselamatan yang sudah dikerjakan bagi setiap kita. Roh Kudus masih punya karya yang kedua di dalam hidup orang percaya, yang disebut sebagai karya karismatis atau karya kuasa. Saya ajak kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Alkitab kita Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, tetapi kamu, yaitu saudara dan saya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kita. Jadi ini adalah karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, yang disebut karya karismatis atau karya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang hidup sudah lahir baru, Bapak Ibu Saudara, engkau harus mengalami pekerjaan Roh Kudus yang kedua, yaitu karya kuasa, yang orang-orang Pentakosta menyebutnya sebagai second blessing atau berkat yang kedua dari Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta kita, Bapak Ibu Saudara, merayakan orang-orang percaya di loteng Yerusalem, yaitu 120 murid yang dibaptis oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai karya Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan mereka, yang menyanggupkan mereka untuk menjadi saksi Kristus, yang telah menolong mereka untuk menjadi taat kepada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mengajak setiap kita untuk mengalami karya Roh Kudus yang kedua, yaitu karya karismatis, dengan kita merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, sebagaimana seperti Petrus ketika hari Pentakosta, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada yang berbeda dalam hidupnya sebelum dia menerima karya Roh Kudus yang kedua. Dia begitu berani memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita tahu bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak memiliki nyali, tidak memiliki keberanian, Bapak Ibu Saudara, untuk mengasihi Tuhan melebihi nyawanya, untuk taat kepada Yesus. Tetapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dalam karya Roh Kudus yang kedua dalam hidupnya, itu karya karismatis, maka Petrus begitu diurapi dan penuh keberanian, Bapak Ibu Saudara, berbicara kepada ribuan orang yang menentang mereka, yang membuli akan peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Itu oleh karena Petrus mengalami karya yang kedua dari Roh Kudus, yaitu karya kuasa, karya karismatis. Dan saya percaya sampai hari ini Roh Kudus masih rindu untuk memenuhi setiap orang percaya dengan karya karismatis, dengan karya kuasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya saya menerima baptisan Roh Kudus? Bagaimana supaya saya menerima kepenuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang kedua,
yaitu karya karismatis. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat yaitu melalui penumpangan tangan. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, Paulus sampai ke gereja yang ada di Efesus. Ada 12 murid di gereja tersebut. Petrus bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus?" Mereka semua menjawab, "Kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Bagaimana kami dipenuhi oleh Roh Kudus?" Lalu Paulus, Bapak Ibu Saudara, menumpangkan tangan di atas kepala mereka supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh karya Roh Kudus yang kedua, yaitu karya karismatis. Dan ketika mereka ditumpangin tangan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi cara bagaimana Bapak Ibu Saudara menerima baptisan Roh Kudus adalah melalui penumpangan tangan. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita menerima baptisan Roh Kudus adalah dengan menerima langsung dari Tuhan saat kita berdoa, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita sedang membaca firman Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, Petrus diundang datang ke rumah Kornelius. Bapak Ibu Saudara, Kornelius bukanlah orang Yahudi. Mereka bagi orang Yahudi bisa disebut adalah orang-orang kafir. Tetapi Tuhan sudah memberikan pesan kepada Petrus melalui sebuah penglihatan, melalui sebuah mimpi untuk Petrus melayani Kornelius. Dan ketika Petrus, Bapak Ibu Saudara, sedang berbicara menyampaikan Injil kepada Kornelius dan semua orang yang ada di rumahnya, maka Bapak Ibu Saudara, firman Allah dengan jelas mengatakan, turunlah Roh Kudus kepada semua orang di rumah itu, dan mereka mulai berbicara di dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Petrus pada saat itu tidak sedang menumpangkan tangan. Petrus saat itu tidak sedang altar call mengundang mereka untuk maju ke depan dan didoakan, tetapi mereka sedang duduk tenang dan mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan ketika mereka membuka hati sementara mereka mendengar firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita dapat menerima Roh Kudus adalah dengan menerima langsung dari Tuhan waktu kita sedang berdoa, waktu kita sedang mendengar firman. Ada satu kesaksian bagi kita semua pada saat kita melaksanakan rally doa 10 hari melalui live streaming di Facebook. Ada satu ibu, Bapak Ibu Saudara, mengikuti live streaming ini selama 10 hari. Dan pada hari Minggu yang kemarin, Bapak Ibu Saudara, dia berkata kepada Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Dia begitu rindu pada puncak Pentakosta pada hari Minggu yang kemarin. Ibu ini ketika bangun pagi, dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Ibu ini bersaksi bahwa Roh Kudus turun ke atasnya. Dia mulai mengalami zaman Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang terjadi
terjadi di dalam hatinya, di dalam tubuhnya, oleh karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupnya, dan dia mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru yang dia tidak pernah pelajari dan dia tidak pernah mengerti, dan Roh Kudus mendorong untuk dia mengucapkannya, Bapak Ibu Saudara, dan merasakan, ibu ini merasakan begitu sangat bersuka cita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, di rumah kita pada waktu kita berdoa sendiri atau pada waktu kita mendengar firman Tuhan secara online atau live streaming, kita kalau membuka hati, kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa dibaptis Roh Kudus di rumah kita pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Jadi itu adalah cara yang kedua bagaimana seseorang dapat menerima pekerjaan Roh Kudus, yaitu karya yang kedua, karya karismatis. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah hasil dari seseorang yang dibaptis Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidup orang tersebut dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh buka di dalam Galatia 5 ayat 25. Karena sebelum kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi kita, maka hidup kita dipimpin oleh ego kita, dipimpin oleh daging kita, oleh hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka secara otomatis Roh Kudus akan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana rasul-rasul yang sudah dipenuhi Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil dari satu kota ke kota lain, dari satu bangsa kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, itulah yang akan terjadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikutnya Saudara, hasil dipenuhi Roh Kudus, kita akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan keinginan daging. Bapak Ibu Saudara buka di dalam Galatia 5 ayat 16. Kita tidak akan membacanya di sini. Kita akan diberikan kekuatan mengalahkan keinginan daging. Ada berapa banyak dari antara kita Bapak Ibu Saudara mendapati dirinya gagal dan gagal di dalam dosa, terus jatuh di dalam dosa, terus jatuh di dalam pencobaan, kalah dengan keinginan daging. Karena apa? Karena dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu mengalahkan keinginan daging kita. Sebagaimana Petrus, Bapak Ibu Saudara, dia jatuh di dalam menyangkal Yesus. Oleh karena mengapa? Oleh karena kekuatannya tidak bisa mengalahkan keinginan dagingnya. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita untuk mengalahkan keinginan daging kita. Hasil kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang berikutnya, kita menerima kuasa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, amanat agung Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ini bukan tugas hanya pendeta, ini bukannya tugas para misionaris dan penginjil. Ini adalah tugas setiap orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diberikan kuasa, diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari saya ajak kita untuk merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang berikutnya, siapakah yang membaptiskan saudara dan saya dengan Roh Kudus? Yang membaptiskan saudara dan saya dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi Dia akan datang setelah aku, yaitu Tuhan Yesus, yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa meminta kepada Yesus Sang Pembaptis dengan Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, oleh karena mengapa? Oleh karena ketika kita dipenuhi
oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi dipimpin oleh daging kita, tetapi kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara engkau akan mengalami kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang memampukan saudara berkata tidak kepada dosa, yang memampukan setiap kita untuk berani memberitakan Injil kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara-saudara kita. Sudah berapa tahun kita menjadi Kristen, Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, sudah berapa jiwa-jiwa di sekeliling saudara, saudara memberitakan Injil kepada mereka? Mengapa kita tidak memberitakan Injil kepada mereka? Karena mungkin kita takut, mungkin kita khawatir. Tetapi ketika saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini ketika saudara membuka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, maka saudara akan mendapati dirimu, saudara, mengalami jamahan Roh Kudus, mengalami kuasanya. Seperti Yesus berkata, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan yang menyegarkan rohnya, yang menyegarkan imannya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, pada hari-hari di mana kita masih memperingati hari Pentakosta, mari kita terus membuka hati kita, mari kita terus mengizinkan Roh Kudus untuk melawat kita, menjamah kita, mengubahkan hidup kita, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, bagi setiap orang-orang yang kita akan jumpai di dalam sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua untuk berdoa pada siang hari ini, karena kita percaya bahwa ketika kita membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka kita akan mengalami kuasanya. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu engkau dipenuhi Roh Kudus, yang rindu saudara mengalami lawatan Roh Kudus. Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Kita tadi sudah belajar bagaimana seseorang dapat dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus, yaitu melalui penumpangan tangan. Saya hari ini tidak bisa menumpangkan tangan di atas kepala saudara, tetapi yang kedua, bagaimana cara seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah melalui doa, melalui ketika dia mendengar firman Tuhan dengan membuka hati, maka Roh Kudus bisa turun atas hidupnya dan mengurapi dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan tanganmu pada bagian dadamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan pada dada mereka. Mereka hari ini betapa rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, supaya mereka bisa taat kepada firman Allah dengan tepat dan benar, supaya mereka diberikan kuasa keberanian untuk memberitakan Injil. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Penuhi umat-Mu pada saat ini dengan Roh Kudus. Baptiskan mereka dengan Roh Kudus. Biarlah di dalam hidup mereka mengalir aliran-aliran air kehidupan. Mari Roh Kudus, engkau datang dan melawat anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau ya Tuhan mengubah hidup mereka. Engkau memberikan kepada mereka kuasa untuk menyampaikan firman Allah, untuk memberitakan Injil, untuk taat kepada firman Allah, untuk mengalahkan dosa, mengalahkan keinginan daging yang seringkali memperhamba kami dengan dosa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa, mari Tuhan engkau penuhi umat-Mu dengan Roh Kudus, dengan kuasa karismatis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima Roh Kudus. Haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sekalipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami tetap bersyukur oleh karena sampai hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan masih menyertai kami dan menuntun kami, sehingga Engkau meluputkan kami dari semua sakit penyakit, dari semua virus, dari semua bakteri. Kami berdoa, mari Tuhan, Engkau tutup bungkus seluruh umat-Mu, jemaat Afia Cemara. Engkau memberikan, ya Tuhan, perlindungan-Mu. Engkau menjaga keluar masuk mereka. Tuhan, Engkau selalu memberkati umat-Mu, sehingga mereka tetap bersuka cita dan bersyukur, dan tetap percaya kepada janji pemeliharaan-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu juga di dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka. Biarlah sekalipun dalam keadaan sulit, Tuhan akan membukakan bagi umat-Mu pintu-pintu anugerah-Mu, pintu-pintu berkat-Mu, sehingga di masa-masa yang sulit ini, umat-Mu tetap ada di dalam berkat Allah yang berkelimpahan. Kami berdoa, berkati iman setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Iman mereka terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam firman Allah, dan mereka tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, baik di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau, agar mereka tetap Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Tuhan tetap memberkati mereka dengan pengurapan yang selalu baru setiap hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Novi. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun hamba-Mu, mengurapinya ya Tuhan, dan akan terus beserta dalam kehidupan dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu ini untuk terus menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dan untuk setiap orang yang dijumpainya. Bapak, kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan Allah untuk negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu, sehingga bangsa kami terus ada di dalam hati-Mu, dan Engkau ya Tuhan akan membebaskan bangsa kami dari menyebarnya virus COVID-19. Mari Tuhan, pagari sekeliling Indonesia dengan pagar perlindungan-Mu, sehingga dalam waktu cepat Indonesia bisa keluar ya Tuhan dari penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami semua sebagai bangsa bisa kembali beraktivitas tanpa rasa takut dan cemas. Dan Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, dan sampai ke pemerintahan yang di daerah-daerah. Tuhan, Engkau mengurapi, melindungi, menjaga mereka, sehingga mereka dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk memberikan hikmat, dan dalam melayani masyarakat mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pahlawan-pahlawan ya Tuhan yang berdiri di garis paling depan, yaitu para dokter, suster, perawat, semua yang bekerja di rumah sakit ya Tuhan, para tentara, para polisi ya Tuhan, yang bekerja untuk ya Tuhan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan memberkati imun tubuh mereka tetap sehat, tetap kuat, memberkati keluarga mereka. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini yang sudah ya Tuhan berjuang ya Tuhan dengan segenap hati kekuatan mereka, Tuhan Engkau menjagai dan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Kami juga berdoa untuk kota kami Medan, diberkatilah Medan. Biarlah Medan juga dapat terbebas ya Tuhan dari COVID-19, sehingga kami juga bisa cepat ya Tuhan menyesuaikan diri ya Tuhan dengan fase new normal. Dan juga untuk semua gereja-gerejamu Tuhan, tolong sehingga umatmu tetap ya Tuhan terjaga imannya. Dan ketika nanti kami bisa kembali berkumpul beribadah bersama-sama, kami bisa ya Tuhan bersuka cita oleh karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Buat kita semuanya, kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.